Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudara kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah dan di mana saja berada, marilah kita lanjutkan kajian kita ngaji online di bulan Ramadan untuk hari ke-12 tahun 1441 Hijriah. Senantiasa berharap mudah-mudahan ilmu yang kita dapati betul-betul merupakan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, yang dapat meningkatkan kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat yang berbahagia, setelah pada sesi sebelumnya kami telah menguraikan tentang hak-hak suami istri, maka hari ini kita akan bicara tentang tanggung jawab dan kewajiban seorang suami terhadap keluarganya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya mujibas sa'ilin. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala fi surat Tahrim, dalam surat Tahrim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Ya ayyuhalladzina, ha eling-eling wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzin, ai aqarru kang padha ngakoni sapa alladzin bil imani kelawan iman. Ku ngreksa sira kabeh anfusakum ing awakira kabeh wa ahlikum lan ahli ira kabeh. Ai minan nisa'i tegese pira-pira wadon, wal auladi lan pira-pira anak, wa kulliman lan saben-saben wong yadkhulu kang klebu sapa man fi hadzal ismi dalem iki aran ahli. Ngreksa naron ing neraka. Wahai orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang mengakui dengan hati, membenarkan di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan melaksanakan dengan anggota tubuh, yaitu pernyataan keimanan, maka diperintah oleh Allah agar kiranya kalian semua memelihara atau menjaga diri sendiri dan keluarganya, baik dari istri-istri, anak-anak, dan siapapun ia yang masuk dalam kategori ahli untuk bisa dipelihara dari siksa api neraka. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah, terkait dengan firman Allah yang telah tadi kami bacakan, maka selanjutnya sahabat Abdullah ibnu Abbas memberikan penjelasan. Qala dawuh sapa tarjumanul Qur'ani, juru bahasa Al-Qur'an, rupane Sayyiduna Abdullahi, ya Sayyid Abdullah ibnu Abbas, fi makna dzalika ing dalem maknane mengkono-mengkono kang kasebut. Fafahimuhum, mongko padha mahamno sira kabeh ing ahli, ay alimuhum tegese mulang sira kabeh ing ahli, mulang syara ingal islami ing pira-pira syariat Islam. Wa adibuhum lan mulang sira kabeh, ay alimuhum tegese mulang sira kabeh ing ahli, mahasinal akhlaqi ing pira-pira baguse budi pakerti. Wakila lan den dawaken inna asyaddan nasi, sak temene luwih banget-bangete menungso apane azaban siksane yaumal qiyamati besok ing dalem dina kiamat iku man wong jahala kang bodohaken sapa man ahlahu ing ahline man. Penjelasan sahabat Abdullah ibnu Abbas terkait dengan ayat yang telah kami bacakan tadi. Ku anfusakum artinya bahwa kita semua diharuskan, diwajibkan untuk memahamkan keluarga, mengajari keluarga tentang hukum-hukum syariat Islam, dan wa'adibuhum, kemudian mengajari dia budi pekerti, yaitu akhlak-akhlak yang bagus. Karena dikatakan bahwa inna asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah man jahala ahlahu, itu siksa yang paling berat besok di hari kiamat manusia adalah
manusia-manusia atau orang yang membodohkan keluarganya, tidak dikenalkan dengan pendidikan agama, tidak dikenalkan dengan pendidikan akhlak di dalam beragama itu. Maka demikian menjadi wajib kita. Lalu bagaimana cara kita memulai untuk menjadikan anak-anak itu memahami agama dan kemudian memiliki akhlak yang baik sesuai dengan harapan ini? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin hubbi nabikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillahi yauma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyahi al-hadis amma ba'du." Ajari anak-anak kalian 3 perkara. Yang pertama, ajari untuk mencintai nabimu. Yang kedua, ajari untuk mencintai keluarga nabimu. Yang ketiga, ajari dia baca Al-Quran, karena orang yang menjadi hamilul Quran, yang mencintai Al-Quran, ahli membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan melaksanakan nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari, maka kelak dia akan dibersamakan dengan orang-orang terkasih pilihan Allah, yaitu para nabi dan orang-orang terkasihnya. Mudah-mudahan kita dan keluarga akan mendapati maunah masuk dalam wilayah hadis ini. Bapak Ibu kaum muslimin sya'imat yang berbahagia, mengajari anak agar mencintai Rasulullah ini adalah visi pendidikan keluarga dalam agama. Anak harus diajari mengidolakan manusia paripurna dalam kebaikan, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam firman-Nya Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira." Bahwa sungguhnya di dalam pribadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat suri tauladan yang baik. Mau mencontoh keteladanan apa dalam diri Rasulullah itu, komplitlah dia. Beliau itu seorang pemimpin yang islami. Beliau itu seorang ekonom yang islami. Beliau seorang ilmuwan yang islami. Beliau itu seorang seorang fakir yang islami. Maka kemudian kalau kita mengidolakan Rasulullah, tergantung Allah berkenan mentakdirkan keluarga kita, anak-anak kita itu akan menjadi pemimpin, menjadi ekonom, menjadi ilmuwan. Ini diharapkan semuanya akan mencontoh keteladanan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua adalah setelah kita tahu visi pendidikan keluarga harus dicetak seperti akhlaknya Rasulullah, maka kemudian misinya adalah kita harus menjadikan keluarga itu seperti keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kaitan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, faqahahum fid din, wa waqara saghiruhum kabirahum, warifqa fi ma'isyatihim, wal qasda fi nafaqatihim, fabassarahum uyubahum fayatubu minha." Apabila Allah berkenan untuk menjadikan keluarga itu baik, maka ciri keluarga itu adalah faham agama. Ada tradisi keberagaman yang baik, baik dari sisi ilmu dan implementasinya dalam keluarga itu. Yang kedua adalah tradisi akhlakul karimah, di mana seorang yang tua itu mengasihi orang-orang yang di bawahnya, dan orang-orang yang di bawahnya menghormati, takzim kepada orang tuanya, saling asih, asah dan asuh. Kemudian yang ketiga adalah mendapati rezeki yang halal. Rezeki halal menjadi penting kiranya. Rezeki banyak tetapi tidak halal akan menodai keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi porak-porandakan keharaman rezeki itu. Kemudian rezeki yang halal kalaupun sedikit akan menjadikan terpelihara dan konsisten dalam kondisi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.
Kemudian berikutnya adalah ekonominya terencana dengan baik. Ekonomi terencana dengan baik ini adalah prinsip konangah yang harus kita tanamkan, yaitu mensyukuri apa yang ada, mensyukuri yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rasa bahagia dan syukur atas segalanya. Fa insyaallah ini adalah mental kaya, yaitu orang-orang yang cerdas di dalam memahami kekayaan diri, bukan karena faktor banyaknya, tetapi kecerdasan batin kita memahami kekayaan diri kita itu. Terus kemudian fabassarahum uyubahum fayatubu minha. Jangan heran, sebaik apapun itu keluarga, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus berkenan menguji, itu dengan cara memperlihatkan aib keluarga itu agar menjadi stimulan, agar kiranya yang baik terus ditingkatkan dan yang buruk itu menjadi bahan muhasabah, sehingga keluarga itu makin hari akan menjadi baik, makin hari makin bermartabat dalam pandangan manusia dan pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ajari dia anak-anak kita ini Al-Quran, karena Al-Quran itulah yang akan menjadikan manusia itu menjadi manusia yang soleh. Karena ketika di dalam dadanya itu ada Al-Quran, maka cara berpikir, berucap, dan berperilaku dalam keseluruhan kehidupannya itu akan betul-betul menjadi akhlak yang Qur'ani. Mudah-mudahan cara inilah menjadi bagian tips untuk bisa melaksanakan apa yang dikehendaki Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan maunah kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan pesan firman Allah tadi. Mudah-mudahan hari ini puasa kita diterima bersama dengan mendapati ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.